Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya menyesal tidak bisa mengikuti dialog Zoom ya, yang di apa selenggarakan oleh LSAF yang dengan mengundang Pak Muin Siri. Padahal saya ingin berdiskusi, berdialog dan untuk menyatakan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu saya coba dengan video ini menyapa ya teman-teman yang di LSAF dan Pak Munim Siri. Siapa tahu bisa terjadi komunikasi ya. Jadi saya coba baca bukunya Munim Siri, terutama yang mengikhwal tentang pernikahan beda agama, yang terus terang menjadi concern saya dan ketertarikan saya untuk mendalami. Dan terus terang saya punya pandangan-pandangan tersendiri. Nah, saya berterima kasih Pak Munim Siri, ternyata ada mendapatkan ulama yang pemikiran sama ya dengan Pak Munim, mungkin juga dengan saya, terkait dengan pernikahan beda agama itu sesuatu yang tidak dilarang. Bukan hanya muslim menikahi non muslim, tapi juga muslimah menikahi non muslim. Itu sesuatu yang secara akidah tidak dilarang. Tapi saya ingin mendalami ya terkait hal ini ya. Saya kira pernikahan beda agama kita bisa bedakan menjadi dua masalah ya, masalah sosiologis dan masalah akidah ya. Masalah sosiologis barangkali ya, saya dulu punya teman orang di Jawa itu yang katakanlah agama itu tidak terlalu, hanya pakaian saja ya, biasa aja dia nikah beda agama yang satu. Bahkan ada teman saya itu anaknya 5 tuh beda-beda agamanya, ada Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Itu tentu saja masalah tergantung adat budaya masing-masing. Hal seperti ini mungkin tidak bisa dijumpai di Sumatera misalnya yang ketat dan beragamanya. Kemudian masalah akidah, nah ini yang penting bagi saya. Akidah ini ada dua hal ya, akidah secara eksklusif atau akidah secara inklusif. Kalau akidah secara eksklusif ya tentu saja pernikahan beda agama sangat tidak mungkin ya, karena sudah membatasi diri. Tapi kalau kita berakidah secara inklusif, maka itu masih dimungkinkan. Jadi saya bertanya-tanya, sebetulnya Islam itu bagaimana? Di zaman Nabi itu seperti apa yang diajarkan? Hubungan antara Muslim dan non-Muslim, kemudian ada ikatan perkawinan. Nah, saya ingin memulai dari ayat Al-Maidah ayat 5 itu ya, yang membolehkan seorang muslim menikahi ahli kitab yang mudhonah, istilahnya muhmanah ya, yang terpelihara, yang suci, yang berakhlak, yang juga beragama dengan sungguh-sungguh ya, menurut agamanya ya. Ya, kalau dia Kristen ya dia betul-betul menjalankan agamanya dan meyakini kalau menurut saya bertauhid. Dan ada satu syarat lagi saya kira yang juga diungkap oleh ulama tadi, dia tidak membenci Islam ya, harus inklusif. Nah, itu yang saya bilang tadi, inklusif, jadi terbuka. Apabila masing-masing itu berpikir inklusif, maka perbedaan agama dalam satu keluarga itu suatu yang bisa terjadi dengan baik ya, bisa terjadi dengan baik. Ini tesis saya. Nah, saya punya teman, ini kejadian sungguh-sungguh, seorang muslimah yang taat sekali dan menikah dengan seorang aktivis gereja Katolik. Pernikahan itu berjalan dengan baik, si anak-anaknya semua dididik secara Katolik karena itu persyaratan
persyaratan di agama Katolik, dan si ibu ini mengikuti aja karena dalam Islam kan suami itu pemimpin ya. Tapi dia tetap menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, sholat tahajud tiap hari, dan ini menjadi dakwah di keluarga itu. Jadi si anak-anak itu tidak menganggap Islam itu sebagai musuh. Mau ibunya sendiri muslimah yang baik, dia mendapat kasih sayang yang cukup dan sebagainya. Nah uniknya, semua anak-anaknya itu berpacaran, mendapat jodoh seorang Islam, yang perempuan kawin dengan muslim, yang laki-laki kawin dengan muslimah, dan semuanya berpindah agama menjadi Islam. Nah terakhir ayahnya pun juga menjadi Islam. Nah, tapi kalau ini diceritakan dengan ke orang Kristen, wah itu nggak adil dong gitu ya. Makanya saya ya itu suatu contoh saja, suatu contoh bahwa itu dimungkinkan, bahwa ada kejadian seperti itu. Mungkin juga ada kejadian sebaliknya ya, menjadi Katolik semua misalnya seperti itu. Atau tetap bersama-sama. Jadi bagi saya pondasi dasarnya, pemahaman yang saya coba bangun, bahwa manusia di dunia ini semuanya sedang berproses, belum jadi. Tapi kita menganggap kita sudah final. Kalau saya sudah Islam, sudah final, saya Islam kok. Yang selamat kan cuma Islam, yang non Islam tidak akan selamat, tidak akan masuk surga. Itu kan pandangan eksklusif. Tapi kalau berpandangan inklusif, bahwa di dunia ini adalah berproses, itu yang menyebabkan kita bisa menghargai semua orang, termasuk yang agnostis, termasuk yang ateis. Ya saya bisa menghargai itu karena toh ini masih proses. Finalnya kan belum tentu. Finalnya tuh nanti. Ya semuanya itu kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ada contoh lain di negara barat ya. Seorang muslimah itu sulit sekali mencari jodoh sesama muslim. Ya dia akhirnya berjodoh dengan non muslim, dan mereka kita tanya loh, nggak ada masalah. Laki-laki yang non muslim pun toh di Al-Quran banyak ceritanya, banyak kesamaannya dengan Injil. Kenapa harus dipertentangkan? Kenapa harus menjadi masalah? Nah ini contoh secara sosiologis ya. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang saya inginkan secara akidah pun juga tidak ada masalah ya. Jadi saya mengidealkan suatu kejadian di mana dalam keluarga bisa hidup rukun, si istri mengikuti akidahnya, bahkan dia bisa menjadi ustazah yang berceramah kemana-mana, mengungkapkan nilai-nilai Islami dan sebagainya. Si suami juga berdakwah sebagai misalnya Katolik ya, juga mengajarkan sesuatu yang inklusif tentu saja, dan mereka tetap hidup rukun, bahkan berdiskusi dalam agama mereka sendiri ya, berdiskusi dengan baik-baik, mencari soal Trinitas misalnya, ya diskusikan aja dengan cara yang baik. Nanti kalau kita betul mencari dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan kita akan sama, akan menunjukkan jalan yang benar. Saya menganggap jalan yang benar itu bukan hanya Islam ya. Jalan agama-agama lain pun kalau ditekuni dengan baik, itu adalah jalan yang benar juga ya. Tetapi saya meyakini bahwa Islam itu jalan yang lebih canggih, itu aja. Tapi kebenarannya, karena banyak sekali dalam hadis orang yang menganggap diri Islam sudah menjalankan sebuah syariat, itu tidak selamat juga kalau dia tidak melakukan amal jariah ya, tidak berakhlak ya. Dia tetangganya kelaparan, dia tidak peduli. Nah itu masuk neraka juga. Jadi tidak jaminan. Kita hidup itu dalam dunia itu selalu mencari
dan meningkatkan apa terutama spiritualitas kita, tauhidan kita dan sebagainya. Terus pertanyaannya gimana anak-anak? Ya tentu saja bisa diatur ya. Kesepakatan nanti anak-anak itu sendiri disuruh berpikir ya. Karena dalam agama ada suatu yang jelas sekali dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama ya. Seorang itu menjadi Yahudi itu kan orang tuanya, tapi dia sendiri harus mencari ya, nantinya tidak boleh ada keterpaksaan itu. Ketika dia berakal sehat, setiap manusia ya apa namanya itu naturalnya atau fitrahnya itu berpikir. Kenapa berpikir itu dibuka kepada si anak-anak? Oh saya lebih, bagi saya Islam ini lebih masuk akal misalnya, ya dia masuk Islam dan sebagainya. Itu dari pencarian ya, dari pencarian dirinya sendiri, bukan dari didikan orang tua. Awalnya memang dididik oleh orang tuanya ya, dengan tradisi-tradisi yang ada. Jadi itu intinya, manusia berproses, hiduplah beragama secara inklusif, dan dengan begitu pernikahan antara agama, berbeda agama, sesuatu yang memungkinkan tetap dalam koridor apa namanya itu spiritualitas ya, yang universal. Itulah yang saya coba bangun ya, konsep seperti ini yang barangkali akan banyak yang tidak setuju mungkin ya. Nah, contohnya di Indonesia ini upaya-upaya untuk pernikahan beda agama itu selalu dihambat ya melalui undang-undang dan sebagainya. Apa namanya itu? Tetapi Indonesia jauh lebih bagus ya daripada negara-negara lain, di mana toleransinya sudah tumbuh dengan baik, sehingga tinggal ditingkatkan lagi ya toleransi kepada spiritualitas juga. Mungkin itu pengantar, saya ingin menuliskannya, tapi rasanya banyak sekali yang harus dituliskan sehingga perlu perenungan tersendiri. Mudah-mudahan ini bisa segera di deliver kepada pihak-pihak, pada Pak Budim Siri dan teman-teman semuanya, sehingga menjadi bahan kajian yang menarik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.